Dan itu kita sudah tanyakan ke marketing. Marketingnya sih Marketing Wana Arta. Dan ketika itu dikonfirmasi, oh aman, ini hanya kasus Jiwasraya gitu ya. Kita nggak ada di situ, cuman diduga karena membeli saham dan itu akhirnya dibekukan. Oke. Tapi kerasa Bu ya, ketika dipotong begitu ya? Iya kerasa Pak. Dampaknya itu sampai hampir nggak sekolah, hampir karena kita udah kemana-mana ya Pak, udah ke ya menyurati OJK, institusi terkait semua juga udah disuratin. DPR, terus juga kita udah ke Ombudsman, udah segala macam lah, ke Barreskrim juga udah. Oke. Tuh. Iya sih Pak, saya juga bertanya ya, karena ditanya salahnya apa, misalnya di mana itu kan tidak ada ya, maksudnya tidak ada kaitan antara Wana Arta dengan kasus Jiwasraya, tetapi uangnya dirampas. Kalau negara sendiri tidak mengayomi masyarakat warganya, itu siapa lagi gitu Pak? Kawan-kawan bengkel, jadi di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Bu Nora Lubis. Jadi Bu Nora Lubis ini salah satu, kalau kita sebutnya sebagai korban penanganan kasus korupsi yang ada di Kejaksaan Agung, bisa dibilang begitu. Karena sampai sekarang Bu Nora Lubis juga nggak dapat kepastian nih guys. Jadi proses penanganan kasus korupsi terkait dengan Jiwasraya, terus kemudian ada kaitan dengan Wana Arta, itu membuat ketidakpastian ekonomi buat Bu Nora Lubis. Nanti Bu Nora Lubis akan banyak cerita tentang itu. Gimana Bu? Sehat Bu ya? Sehat Pak, sehat. Gimana ceritanya kok bisa jadi nasabah Wana Arta ini? Ceritanya gimana? Iya, di 2017 itu kami mendapat kabar ya, kalau suami, di perusahaan suami 2017 ya? 2017 itu ada pengurangan karyawan, khususnya untuk karyawan-karyawan yang masanya sudah banyak. Jadi yang karyawan masa tua. Kerjanya udah mungkin lebih dari 20 tahun gitu ya? Iya, benar. Seperti itu. Jadi dan kita tidak bisa menolak ya. Jadi karena suami saya adalah karyawan swasta, jadi kami harus memanage keuangan pensiun ini dengan sebaik-baiknya, karena kami itu mau hidup. Kita punya anak yang masih kan anak kami 3 Pak. Anak kami 3, dan yang terkecil itu kelas 4 SD ketika kejadian. 2017 itu masih kelas 4 SD. Nah, akhirnya saya diberi masukan. Kebetulan kakak yang ada keluarga di Malang itu udah ya 10 tahunan lah, 10 tahunan. Ngasih rekomendasi untuk di Wana Arta selama ini dan aman. Di bawah naungan OJK, jadi sehingga itu pasti. Ya, berdasarkan seperti itu, makanya kita menaruh uang pensiun kami itu di Wana Arta. Wana Arta itu. Nah, berapa nominalnya? Di atas 100 atau di bawah 100? Memang untuk yang Wana Arta ini minimal harga terkecilnya tadi itu ya? Itu adalah 100. Jadi nasabah di sini bisa macam-macam Pak. Ada yang 500, ada yang 300, ada yang 1, 2, 3 ya, terserah. Itu yang bedain apa ya? Polis harga 100 dengan 500 itu apa yang bedain? Kita mau masuknya mau yang berapa. Tapi ada nilai manfaat yang berbeda ya dari nilai polis yang berbeda tadi ya? Dari manfaat tunainya, misalnya waktunya 6 bulan sama setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun, itu nilai manfaat tunainya berbeda. Oke. Selain tadi rekom dari keluarga gitu ya, apalagi yang bikin Ibu tertarik untuk beli polis tadi itu? Karena ya kita ini pegawai swasta. Jadi kalau salah menempatkan itu kan bisa habis dalam hitungan bulan atau tahun, karena kita basicnya itu adalah karyawan Pak. Jadi kita tidak bisa berubah menjadi misalnya usaha buka restoran atau kita beralih kemana atau kita main saham, itu kan bukan di luar
kemampuan kita. Bisa. Oh, resikonya nggak terukur gitu ya, kalau tidak terukur, ditempatkan di tempat lain gitu ya. Benar. Makanya kita menempatkannya yang pasti, Oke. yaitu asuransi jiwa Dwi Guna. Dwi Guna tadi itu ya. Bisa jelasin dikit nggak sih Bu, asuransi tadi itu nilai manfaat yang didapat tuh apa aja? Nilai manfaatnya itu nilai tunai, Pak. Nilai Jadi tunai. memang kalau seperti kalau di bank itu kan kalau kita nabung ada bunga. Ya, ada bunga. Kalau mau yang lebih besar, deposito. Betul. Nah, deposito bunganya lebih besar. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke. Oke. Ada nilai manfaat di situ ya. Manfaatnya seperti itu sehingga kita tidak mengganggu pokoknya, tetapi kita manfaatnya itu kita bisa hidup. Dan dari hidup, manfaatnya tadi itu ya. Dan hidup itu bukan untuk yang berfoya-foya, tetapi misalnya kita untuk membayar uang sekolah, kita membayar IPL, kita membayar listrik, air. Cukup lah ya untuk Ya. menghidupi kebutuhan sehari-hari tadi itu ya, intinya begitu ya. Ya, Terus- harus cukup. Harus cukup. Terus harus kemudian cukup. ketika tahu kasus Wana Arta dan Jiwasraya itu tahun 2020 ya. Iya, Januari, Pak. Itu gimana perasaan Ibu itu? Itu- Terguncang nggak? Kaget nggak waktu itu? Iya, kita sangat kaget, Pak. Dan itu kita sudah tanyakan ke marketing. Marketingnya sih Marketing Wana Arta, dan kebetulan kita itu ikutnya di Malang, dari Malang gitu. Dan ketika itu dikonfirmasi, oh aman, ini hanya kasus Jiwasraya gitu ya. Kita nggak ada di situ, cuman diduga Oke. karena membeli saham dan itu akhirnya dibekukan. Oke. Jadi akan segera diurus gitu. Diblokir waktu itu ya. Diblokir, Pemberitahuan diblokir. pertama dari Wana Arta itu diblokir lah ya. Dan suratnya selalu tiap bulan tuh aman gitu. Itu janji, bukan janji ya, artinya untuk mendinginkan suasana waktu itu Iya, ya. betul. Karena kalau setahu saya kan kalau misalnya ada semacam penanganan kasus gitu ya, terkait dengan entitas tertentu gitu, itu kan pasti nasabahnya juga pasti kelimpungan tuh. Iya. Karena kan ada ketidakpastian tuh nanti di situ. Iya, Nah benar. itu Ibu merasakan waktu itu, ya ini pasti nggak Iya, jelas nih nanti. Iya. Sempat nggak merasakan itu? Iya, kita menyerbu kantor di Mampang, Wana Arta. Kantornya digeruduk lah ya? Iya, banyak nasabah dan banyak pertemuan, Pak. Oke. Kalau ditanya maksudnya bukan tiap bulan ya, Iya, tapi iya. ada kalanya seperti itu. Iya, Dan iya. mereka juga menjanjikan, maksudnya kita lagi proses nih di pengadilan dengan pertama itu kasus kasus pertamanya itu Yang penolakan yang Jiwasraya yang Setega, ya. Artinya dari situ aja udah panik lah ya Bu ya, sebagai nasabah Iya. ya waktu itu ya. Iya. Karena kalau saya jadi nasabah mungkin akan berpikir bahwa wah ini ada apa nih satu, terus kemudian nanti gimana uang yang kita belanjakan tadi itu ya untuk polis itu ya. Iya. Terus kemudian dampaknya apa Bu kira-kira ketika waktu itu tahu kabar bahwa diblokir ya rekening nasabah tadi itu? Iya, dampaknya itu memang apa ya Pak ya? Karena kan kita tiap bulan ya. Nilai manfaatnya langsung terputus gitu nggak sih? Januari itu dia masih kasih Januari masih kasih. Dia masih Oke. kasih. Februarinya dia tinggal separuh. Februari tinggal separuh. Tapi dibayarnya bukan Februari. Dibayarnya Udah apa ya? Juni itu deh. tapi dicicil? Enggak, separuh aja. Separuh. Jadi Enggak, berarti dari bahasa separuh tadi itu separuhnya lagi dibayar kapan tuh nggak jelas? nggak jelas sampai sekarang enggak. Oke. Jadi Bukan ketika- dicicil berarti ya? Iya, Januari itu masih, Februari itu sudah tidak. Kan kita ke kantor banyak konfirmasi segala macam, dijanjikan oh ya ini aman, kita lagi pengurusan, harap tenang gitu ya. Kita tidak lepas tangan. Ada surat-suratnya banyak, hampir tiap bulan, email segala macam. Nah itu pra-peradilan kita juga ikut. Iya. Dari Wana Artanya gitu segala macam kita ikut, dan itu dijanjikan oh ya ini kalau nggak Mei Juni, dia bilang ini setengah dulu. Dan itu juga kita Tapi ada itu sebagai wujud itikat baik kali ya? Iya, Dibayar wujud itikat baik. separuh gitu ya. Terus habis itu ketika dibayar separuh itu
langsung kebutuhan-kebutuhan apa yang akhirnya direm gitu. Ini kan akhirnya Sebenarnya jadi pemasukan separuh itu berkurang. kecil sekali loh Pak. Separuh itu kecil sekali. Untuk yang kayak 100 juta, itu separuhnya itu hanya 275.000. 275.000. Itu. Oke. Atau atau mungkin 300.000 gitu-gitu. Jadi kecil, sangat kecil. Sangat kecil ya. Kecil. Artinya untuk kebutuhan nutup mengcover 1 bulan pun itu nggak cukup bisa. ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Tapi kerasa Bu ya, ketika dipotong begitu ya. Iya kerasa Pak. Dampaknya itu sampai hampir nggak sekolah, hampir karena anak Ibu yang SMP tadi tuh. Iya kan ketika kita kena masalah pensiun dini itu kan anak saya kelas 4. Oke. Ketika mulai Wana Arta bermasalah itu dia kelas 6. Oh masih kelas 6? Masih kelas belum 6, SMP ya? Belum. Semester 2. Jadi ya Januari itu. Nah, kita mulai kena terus kan COVID kan. Iya. Nah itu terus akhirnya mau masuk SMP itu ada uang pangkal. Nah dan itu harus cash. Harus cash. Itu harus cash. Terus uang buku 1 koma. Uang sekolah walaupun masuknya Juli akhir tetap bayarnya Januari. Datar ulang ya kan. Karena penerimaan murid baru di swasta itu per Januari. Terus cara menyiasatnya gimana? Waktu itu ya minjem akhirnya ya. Minjem. Karena udah defisit lah itu. Ya, itu ada Tuhan kirim orang-orang yang baik yang mau mengerti. Enggak semua orang mau mengerti. Enggak semuanya. Jadi ada yang mau meminjamkan. Ya termasuk kakak, termasuk beberapa tante gitu. Akhirnya jadi kayak gotong royong lah ya. Iya. Sampai baju seragam aja dari tetangga. Gitu. Iya. Nah itu kan jalan, itu tahun pertama saya sebutnya Bu ya. Terus kemudian tahun kedua belum ada kejelasan juga ya? Iya, belum ada kejelasan ini terkait dengan Wana Arta ini kayak gimana, belum ada kejelasan. Karena kita masuk pengadilan itu udah praper ditolak. Terus yang tadi juga pihak ketiga yang berkelakuan baik itu juga ditolak. Gitu. Dan kita udah kemana-mana ya Pak, udah ke menyurati OJK, institusi terkait semua juga udah disuratin. DPR, terus juga kita udah ke Ombudsman, udah segala macam lah, ke Barreskrim juga udah. Oke. Dampak paling nyata apa sih Bu yang paling dirasakan gitu dan ngerasa bahwa ini kok bisa sih menimpa keluarga Ibu gitu? Pernah nggak bertanya begitu? Iya sih Pak, saya juga bertanya ya, karena ditanya salahnya apa, misalnya di mana itu kan tidak ada ya. Maksudnya tidak ada kaitan antara Wana Arta dengan kasus Jiwasraya. Tetapi uangnya dirampas negara. Nah, seperti itu. Jadi ke kitanya juga pemilik Wana Arta sendiri pun tidak dicekal, tidak ada konsekuensi apapun, tidak ada penangkapan dan tidak ini ya. Tapi itu kita itu selalu tidak mendapat jawaban yang pasti gitu ya. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari seperti misalnya listrik, air, tetap jalan itu kan, tagihan-tagihan itu tetap jalan ya. Dan kayak IPL itu mereka nggak mau ngerti. Mau kita jungkir balik, mau kita ada uang, mau nggak ada uang, itu tetap jalan. Dan juga seperti PBB. PBB terus perpanjangan bermotor itu untuk mobil, itu untuk motor, sampai motor aja kita terpaksa kita tutup Pak. Walaupun motornya ada, tapi karena dia umurnya sudah 18 tahun, mau diperbaiki juga butuh uang, jadi ya udah kita matikan. Nah, tinggal kalau mobil kan, ya bagaimana ya, kita memang butuh untuk mobilisasi, maintenance biasa ya, seperti perawatan. itu. Nah seperti Oke. Nah Bu, ini kan Jaksaan Agung ini sekarang Jampitsus ya, mantan Jampitsus itu kan yang nanganin kasus Jiwasraya kemarin tuh. Iya. Terus kemudian sekarang jadi tersangka. Nah kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam proses penegakan hukum ini? Setidaknya ini kan Pak Febri nih yang waktu itu menangani kasus Jiwasraya dan di situ ada Wana Arta segala macam itu. Ini kan sudah jadi tersangka dan kemudian ditemukan tuh banyak uang. Iya. Ada 74 kg emas. Pertama kali baca berita terkait dengan itu apa yang Ibu rasakan? Iya.
berharap itu pintu keadilan itu dibukakan. Jadi sehingga memang yang benar-benar melakukan misalnya tindak kecurangan, korupsi dan segala macam itu. Artinya penanganan ini harus dibuka kembali. Bagaimana proses waktu itu kok bisa tiba-tiba rekening nasabah diblokir, disita, dirampas negara gitu ya. Sementara nasabah yang lain nih tidak sama sekali tidak dipedulikan ya nasibnya kayak gitu. Nah ini buka kembali ya intinya gitu ya. Iya benar. Ada harapan seperti itu Pak. Karena ya ini apa ya namanya, dengan ekonomi seperti ini kita tuh berdampak banget. Berdampak sekali ya. Berdampak banget karena apa yang kita taruh di Wana Arta itu kan bukan hasil sehari atau tahun. Itu adalah sepanjang perjalanan karir kita bisa bekerja karena umur sudah 58. Nah, itu kita juga sampai saat ini pun masih ini Pak, masih melamar, tapi terkendala memang usia. Di Indonesia ini adalah umur, tidak melihat kemampuan. Ini harus didengar sama Presiden Prabowo nih ya. Iya. Jadi apa harapan Ibu nih ke pemerintah, terutama ke Pak Presiden ya, terkait dengan situasi ekonomi yang saat ini, terus kemudian penegakan hukum yang ternyata tidak berpihak pada nasabah kayak gitu. Nah, apa harapan Ibunya? Ya, harapan saya sebenarnya di Indonesia ini tidak kekurangan orang yang pintar. Tapi memang ya itulah ya, hati nurani itu kurang. Jadi masing-masing hanya mengedepankan kepentingan kelompok, kepentingan kepentingan pribadi ya, gitu ya. Seperti itulah. Sementara yang masyarakat seperti kita ini itu terabaikan. Dan memang kayaknya susah Pak untuk memberi masukan ke pemerintah itu. Susah ya. Susah. Ibu udah ngalamin ya? Iya. Gimana bersurat gak dijawab secara jelas gitu ya? Tidak ini Pak. Jadi mohon untuk kedepannya itu bisa Indonesia ini benar-benar pro ke masyarakat. Jadi tidak jadi dagelan ya, maksudnya banyak kata-kata yang diputar, maksudnya segala macam itu. Oh, pidatonya Pak Prabowo ya maksudnya? Ya kebijakan juga. Kebijakannya itu ya. Kebijakan juga kan banyak jadi meme ya Pak, meme di IG. Berarti yang ngejek Pak pemerintah ya, diejek ya yang ya. Tentang Kopdes, tentang ya seperti MBG. Dapat nggak Bu anak Ibu MBG Bu? MBG kemarin sekolahnya dapat ya? Enggak, kebetulan tidak dapat. Tapi di sekitar rumah Ibu ada Kopdes? Banyak. Oh, banyak Kopdes. Banyak Pak. Banyak. Iya. Tetangga saya juga malah ada yang keracunan anaknya Pak. Oke. Artinya ini dampak dari kebijakan pemerintah ini sepertinya juga dirasakan masyarakat belum sepenuhnya bermanfaat ya. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Oke, pesan terakhir Bu ya, buat Kejaksaan Agung terutama ini. Apa yang Ibu harapkan? Mewakili beberapa nasabah mungkin? Mohon untuk Kejaksaan Agung itu untuk menindaklanjuti yang kemarin tuh Pak. Masalah-masalah kemarin yang kita sudah 6 tahun 7 bulan ini. Mohon dilihat lagi. Maksudnya yang melakukan, misalnya ada deal itu siapa gitu, misalnya. Ada permainan apa di balik penanganan kasus itu? Misalnya yang investasi yang bermain saham itu misalnya Bakri, tolong Bakrinya, jangan kitanya. Nah, seperti itu. Kitanya nggak tahu apa-apa gitu, Pak. Makanya kalau misalnya kita harus ini sendiri nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Terlalu berat ya. Terlalu berat karena kan negara ya. Kan kalau negara sendiri tidak mengayomi masyarakat warganya, itu siapa lagi gitu Pak, untuk yang bisa ini menegakkan kebenaran. Putih hitam gitu. Iya benar. Oke, makasih banyak ya Bu Nora Lubis ya. Jadi kawan-kawan bengkel, itu tadi sebenarnya ini ada kelanjutan dari beberapa episode sebelumnya, di mana korban penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sampai sekarang ternyata tidak mendapatkan kejelasan. Jadi teman-teman di Kejaksaan Agung mungkin ini bisa jadi catatan gitu ya, bahwa sebenarnya ada nih ya, terlepas dari
perang elit yang kalian narasikan gitu di publik. Ini ada banyak korban atau banyak orang-orang yang menuntut keadilan, menuntut kejelasan dalam penanganan kasus yang kalian kerjakan. Oke, makasih ya Bunda Terima Lubis ya. kasih, Pak. Sekali lagi, kawan-kawan bengkel, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Iya. Makasih Bu ya. Terima kasih, Pak. Oke.